pagi jemaat Tuhan. Mari saja kita semua untuk bangkit berdiri. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Amin. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan cukup untuk kita bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan besar di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memuliakan Tuhan, mari seperti yang Daud katakan bahwa aku akan memuliakan Tuhan dalam segala waktu. Dan puji-pujian akan tetap di dalam mulutku. Daud berkata demikian bahwa setiap kita dalam segala waktu, dalam situasi dan kondisi apapun yang saudara alami sepanjang minggu ini, bahwa Tuhan layak untuk kita puji dan sembah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebesaran Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami memuliakan Engkau Tuhan, Engkau layak, Engkau dahsyat, dan perkara-perkara yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sungguh luar biasa. Dan kami akan memuliakan Engkau Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau karena Engkau besar, karena Engkau layak, dan karena Engkau lebih dari cukup Tuhan untuk memenuhi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan kita memuliakan Dia. Come on. Yes. Come on, clap your hands.
di dalam kehidupan kami. Kami berani percaya karena Engkau lebih dari pemenang, bahwa Engkau yang telah mati dan bangkit, mengalahkan maut. Kami melihat setiap kebesaran Engkau dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang sempurna yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan.
Bapak Ibu, saya akan ambil resiko untuk share ini dengan doa. Ini akan menyembuhkan, memulihkan dan menguatkan kita semuanya. Akhir-akhir ini saya merenung. Apa yang membuat kita orang percaya cepat menjadi lelah dalam beriman? Apa yang membuat semangat kita kendor? Saya merenung dan bertanya, apa yang membuat kita menjadi kendor? Apa yang membuat iman kita menurun? Sehingga kita yang tadinya bersemangat berdoa, hampir sama sekali tidak mau berdoa. Yang tadinya kehidupan kita penuh dengan pujian dan penyembahan, tiba-tiba berhenti. Yang tadinya kita bersemangat berdoa bagi orang lain, menceritakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan kepada orang lain, tapi tiba-tiba tidak mau lagi. Saya bertanya ke Tuhan, apa yang membuat ketika orang percaya menjadi kendor? Saya akan baca beberapa poin-poin yang saya dapat. Yang pertama, kekecewaan yang mungkin kecil. Penolakan yang tidak disadari. Terlalu lama menunggu. Doa-doa yang belum terjawab. Pertempuran rohani yang terjadi di dalam kehidupan kita. Perjuangan yang hanya kita yang tahu. Tidak ada satupun yang tahu. Janji yang tidak terjadi, janji Tuhan yang kita lihat tidak terjadi. Kurangnya dihargai oleh orang-orang sekitar, oleh brother dan sister kita dalam jemaat. Merasa tidak ada yang peduli. Frustrasi, mulai bosan. Kata-kata yang menyakitkan. Malu akan kegagalan. Sakit yang disebabkan oleh penyesalan. Kehilangan orang yang dikasihi. Rencana kita yang tidak berhasil. Dan mulai berkurangnya untuk kita bermimpi besar. Tidak kebetulan lagunya I Have Decided to Follow Jesus. Saya memutuskan untuk mengikuti Yesus. Dan kedua, kita meminta untuk Tuhan menyembuhkan hati kita. Heal my heart and make it clean. Ini adalah doa dari Daud. Mari Bapak Ibu, jika dari semua poin ini pernah dialami, minta, dan saya percaya Yesus sudah siap untuk mencabut duri-duri itu. Dan biarkan kasih-Nya, the joy, biar sukacita yang daripada Tuhan menyembuhkan itu. Dan biar engkau merasakan kembali dikasihi oleh Tuhan. Engkau merasakan kembali engkau dilihat oleh Tuhan, engkau didengar oleh Tuhan. Dan biarlah itu dia kita tinggalkan semua. Mimpi-mimpi mungkin, rencana-rencana yang tidak terjadi. Tuhan, heal my heart and make it clean. Sembuhkan hatiku dari semuanya ini dan buat bersih kembali sehingga saya bisa mengikuti Engkau dengan sepenuh hati. Mari terambil 1-2 menit sambil terus merenungkan mungkin poin-poin ini dia berbicara dalam kehidupan setiap kita dan minta untuk Tuhan menyembuhkan. Karena dia sudah siap untuk menyembuhkan.
Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Percaya, ketika engkau mempercayakan semuanya ini ke Tuhan, Dia akan menyembuhkan, dan bukan cuma menyembuhkan, Dia akan membalut. Matius 17 ayat yang ke-7, lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah dan jangan takut. Jangan takut ketika Tuhan mau membersihkan, memulihkan, menyembuhkan. Jangan takut. There's freedom. Akan ada kebebasan sehingga ketika engkau disembuhkan, kau bisa menyembuhkan orang lain. Ketika kau dibebaskan, kau bisa membebaskan orang lain. Ketika engkau memiliki damai sejahtera itu, kau bisa membawa damai sejahtera itu kepada orang lain. Berdirilah dan jangan takut. Berdirilah dan jangan takut. Jangan takut untuk merasa terekspos. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau mau memulihkan, menyembuhkan. Sehingga kami bisa maju terus. Sehingga tiap hari kami akan mengangkat salib dan mengikuti Engkau. Tanpa ada beban-beban. Karena kami cuma mau hanya melihat kepada Engkau. Terima kasih buat kesembuhan yang terjadi pagi hari ini. Terima kasih buat kebebasan yang Kau berikan dan pemulihan yang terjadi dalam hati kami, kehidupan kami. Dan hari ini kami melepaskan forgiveness bagi orang-orang yang sengaja maupun tidak sengaja melukai kami. Kami melepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan pengampunan bagi orang-orang, pemimpin-pemimpin kami yang mungkin tidak sengaja menyinggung perasaan kami, tidak memperhatikan kami. Kami melepaskan pengampunan, dan Yesus, the leader of all leaders, biar memimpin setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Hosanna in the highest place. Hosanna in the highest place. Hosanna in the highest place. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Terima kasih tim musik. Selamat pagi semuanya, welcome. Selamat datang di Every Nation Church Manado. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian dengan penuh sukacita. Dan kami berharap ibadah pada pagi hari ini bisa memberkati setiap kita. Tadi kita sudah menyembah dan memuji Tuhan dengan pujian kita. Saatnya kita akan menyembah Tuhan melalui persembahan kita. Pembacaan kita pada pagi hari ini ada di 2 Samuel 24, ayatnya yang ke-25. Ini Daud memberikan persembahan ketika Tuhan membawa tulah kepada kaum Israel. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Sebelum saya berdoa, Bapak Ibu bisa memberi secara tunai yang bisa diberi di dalam amplop, dan kalau Bapak Ibu ingin menulis pokok doa, kami staf akan berdoa bagi setiap saudara yang ada dan bisa ditransfer juga. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih bahwa ketika kami memberikan persembahan melalui keuangan kami, Engkau akan memberkati. Tidak peduli seberapa jumlahnya, biarlah Engkau melihat setiap hati kami, bahwa kami memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami memberikan korban persembahan
dan korban keselamatan, korban perdamaian Tuhan, buat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Memberkati persembahan kami hari ini, biarlah Engkau memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, masa depan kami, impian kami, rencana kami Tuhan, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami dengan sukacita memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil Bapak Ibu memberi, saya ingin mengingatkan kembali pada kita semuanya mengapa kita ada, Every Nation. Kita ada untuk menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diperdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Di dalamnya ini kita memiliki core values, punya nilai-nilai, ada ketuhanan, penginjilan, pemuritan, kepemimpinan, dan keluarga. Di mana kita akan menemukan semua nilai ini bukan hanya di hari Minggu, tapi di dalam life group. Jadi saya mengencourage Bapak Ibu semuanya untuk bergabung dan terhubung di dalam life group. Pastikan tidak ada dari Bapak Ibu Saudara sekalian tidak terhubung. Oke. Kalau ingin belajar bagaimana hidup dengan berjemaat di dalam life group, bagaimana belajar untuk saling menguatkan di dalam life group, bagaimana kita belajar lebih lagi mengikuti Yesus di dalam life group, kita akan saling menguatkan. Saya mengencourage, mengajak Bapak Ibu sekalian, pastikan untuk tergabung dalam life group. Bisa menghubungi Pak Calvin setelah ibadah, atau Brian yang untuk students. Oke. Terima kasih. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini yang akan dibawakan oleh Pastor Leopold Runtunowo. Mari kita berikan. Terima kasih Priscilla. Saya mohon izin tidak pakai masker karena saya pakai kacamata. Kalau pakai masker, kacamata akan bawa ombong sehingga mati mau baca ini. Jadi sekali lagi saya izin untuk tidak pakai masker. Terima kasih. Selamat pagi. Saya percaya di pagi hari ini kita datang bersama-sama terkumpul di sini untuk kita bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan sepanjang satu minggu ini. Apapun keadaan saudara sepanjang satu ini, saya percaya Allah Immanuel menyertai saudara, menjaga, melindungi, berperang, dan memberkati kehidupan saudara. Amin. Kita dalam tema yang sama, here and now. Terima kasih untuk tim kreatif yang sudah menyalurkan bagaimana mereka berpikir untuk bisa membantu di dalam pelengkapan atau penyediaan di dalam kebasdian kita. Dan hari ini kita bisa lihat, minta maaf, DP lem udah cabut. Tetapi saya bersyukur dengan tim yang ada, tim kreatif yang bisa menyalurkan ide mereka. Sehingga mereka dapat mengusulkan bagaimana kalau setiap bulan, kalau ada tema kita bisa buat secara langsung, kita lihat
bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap hari kita bisa lihat. Dan ini untuk mengingatkan kita apa yang sedang Tuhan kerjakan sepanjang 1 bulan di dalam rencana kehidupan, di dalam gereja, lewat hidup kita. Dan tema ini, tujuan dari seri ini adalah untuk membantu kita agar kita dapat memahami, memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang apa kerajaan Tuhan. Agar kita terinspirasi untuk berpikir sebagaimana cara Tuhan berpikir, sehingga kita akan dapat bertahan dalam iman, lebih misional dalam pandangan dan cara hidup kita sebagai orang-orang yang telah diubahkan, membawa dampak positif dimanapun Tuhan menempatkan kita. Harapan lewat seri ini kita dapat mengerti mengenai kerajaan Allah dan dapat membantu kita untuk memiliki iman yang semakin hari semakin berapi-api, bersemangat. Untuk kita jalani kehidupan yang telah Tuhan rencanakan lewat kehidupan kita. Amin. Dan pagi ini, minggu kedua, minggu pertama kita telah dimulai bagaimana Pak Calvin membagikan gandum dan lalang. Dan saya percaya lewat firman kita mengerti perumpamaan ini. Kenapa Tuhan menempatkan lalang. Ada hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Supaya kita orang-orang yang semakin hari semakin kuat di dalam menghadapi setiap tekanan, masalah yang datang dalam hidup kita ini. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama. Sorry, kita mau lihat dulu. Mau lihat catatan. Supaya apa yang saya sampaikan itu terarah. Kalau saya bicara mengalir begitu seringkali jabaku tindis. Dan pagi ini kita akan bersama-sama melihat apa maksud Tuhan dengan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Boleh saya ajak untuk kita berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Di ayat 31 dikatakan demikian, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi
yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diatuk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau yang layak kami puji, kami tinggikan. Hamba berdoa di pagi ini Tuhan, lewat firman-Mu yang kami baca, Engkau mengurapi tanah hati kami Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan di pagi ini akan dilepaskan, ditaburkan Tuhan. Itu benih yang jatuh di tanah hati kami yang baik. Sehingga benih ini akan tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami ini. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga lewat mulut hamba Engkau berbicara, Engkau menguatkan, Engkau mengarahkan atas hidup kami ini sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terjadilah menurut kehendak Engkau bagi hidup kami ini di pagi ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Dari pembacaan kita tadi, saya ambil ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Poin pertama, Injil tampaknya tidak penting. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kabar baik, di mana firman yang telah menjadi manusia turun di dalam bumi. Dan firman itu telah menjadi daging. Dan firman itu bisa dilihat bagaimana ia menghidupi akan setiap perkataan. Akan firman yang sudah diberikan, disampaikan kepada kita. Dan Injil ini akan menolong kita untuk kita dapat mengerti dan memahami apa maksud Tuhan. Tuhan mengambil kita dari gelap masuk di terang yang ajaib. Injil tampaknya tidak penting. Injil kelihatannya tidak penting. Tetapi sesungguhnya itu penting di dalam hidup kita. Karena itu di ayat 31 dikatakan, memang biji itu di ayat 32 dikatakan, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, apa yang akan terjadi? Firman Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan bila itu hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka orang akan melihat bahwa engkau ini sungguh-sungguh orang yang berbeda. Sesawi itu lebih besar daripada pohon sayur yang lain. Apabila dia sudah tumbuh, yang kecil, yang tidak dianggap, yang tidak diperhatikan,
itu dapat mempengaruhi di dalam kehidupan. Itu dapat mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kita bisa melihat sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil yang kita pikir itu tidak penting, tidak berguna dalam hidup kita. Saya bertobat tahun 2000. Itu dimulai dari Pastor Resi dengan sengaja datang. Saya bertobat di gereja ini di tahun 2000. Ibu Leona yang lebih dulu. Pada saat itu saya anggap biasa-biasa. Apa yang disampaikan Pastor Resi tentang Injil kebenaran, kabar baik. Sepertinya tidak mengefek dalam hidupku. Belum terlihat. Karena ada benih yang sudah ditabur. Benih ini mulai bertumbuh. Sehingga orang melihat, oh orang ini berbeda. Dia tidak sama seperti Opol yang dulu. Opol yang dulu, Opol yang susah diatur. Kenapa? Karena berpikir kita lebih tahu dari orang yang lain. Kita lebih banyak pengalaman hidup. Mau kerja apa kita boleh. Kita bukan sombong ini. Tetapi kita ingin menggambarkan bahwa yang kecil yang telah ditanam. Itu mempengaruhi akan kehidupan. Semakin lama semakin mempengaruhi. Sehingga dulu orang yang keras kepala, orang berpikir kita tahu daripada ngana. Membuat hal-hal yang tidak baik berubah. Berpikir tidak penting orang lain. Ternyata firman Tuhan katakan banyak penasihat itu keselamatan ada. Melibatkan orang lain di dalam suatu rencana. Itu baik. Sehingga saya hanya lemparkan ide. Gereja membutuhkan orang-orang yang kreatif untuk membantu. Karena kita ini orang yang kurang kreatif. Maka lahirlah ini. Kita bisa lihat here and now. Mereka melemparkan ide dan bilang itu bagus. Backing. Ada orang-orang yang, Pak, saya mau terlibat situ. Dan bagaimana dengan saudara-saudara? Mari dengan sengaja kita datang. Pak, saya mau Pak terlibat. Karena gereja banyak hal yang harus kita kerjakan. Karena itu, mari saya mengajak untuk kita sama-sama terlibat. Tuhan mencari orang-orang yang setia dan dengan iman yang terus menabur. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Orang-orang yang tidak melihat betapa susahnya ini. Tetapi orang yang mau
lakukan. Poin 2. Injil bekerja tanpa terlihat. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Pikir 3 sukat itu berapa kilo itu? Kalau baca tadi yang Impostor Rivo, dia bilang kalau nggak salah waktu itu dia bilang bukan kilo. Waktu kami bercerita dia bilang boleh makan 100 orang. 100 orang, orang yang biasa bikin cookies itu berapa kilo itu? Saya makan. Boleh 20 kilo. Kira berapa kilo? 21. Coba ragi yang kecil ditaruh di terigu yang banyaknya 20 kilo. Begitulah benih firman kebenaran yang sudah ditabur kita kepada kita. Itu akan mempengaruhi di dalam hidup kita. Dia bekerja tanpa terlihat. Tiba-tiba bisa lihat kita berada berdiri ini. Karena dahulu orang yang tidak mampu untuk ngomong, untuk berbicara. Karena ada perubahan dari dalam. Itu mempengaruhi akan kehidupan, akan mempengaruhi sikap, tindakan, cara berbicara. Saya tetap berjuang. Kita dulu orang cepat ceplos. Tetapi semakin hari kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, mulut saya seperti direm. Tapi seringkali saya jatah los Pak Maitua, Pak Ibu Lenda. Dia bilang, ngana ini cepat ceplos. Itulah kita lagi berjuang. Tetapi ada perubahan demi perubahan yang terjadi. Dulu orang yang nak sabaran, akhirnya mulai sabar. Dulu orang yang bilang kesusu, akhirnya mulai jabat tahan. Karena apa? Injil merubah hidup. Perubahan, pertumbuhan itu dari dalam. Kalau dari dalam itu toranya nak lia. Bagaimana akan terlihat? Bagaimana akan terlihat ada perubahan? Dari cara berbicara. Kalau dulu kita lebih tahu dari pangana. Ngana usah mau guru pak kita. Tapi sekarang saya lebih banyak diam. Dan bertanya apa yang harus saya lakukan. Karena apa? Karena firman Tuhan mengajar. Banyak penasihat itu keselamatan ada. Ngana ini sudah bilang ngana mau berubah. Bagaimana firman Tuhan katakan? Kasih. Sabar.
Karena kasih. Dari ketidaksabaran menjadi sabar. Dari orang yang tidak berpikir orang lain penting bagi hidupku. Karena kasih menjadi penting mereka bagi hidupku. Karena Kristuslah yang sudah memberi teladan. Bagaimana dia melewati jalan Via Dolorosa. Dengan sabar dia menerima. Dengan sabar dia menerima penderitaan, hinaan, ludah, cambukan. Injil bekerja tanpa terlihat. Percaya pada proses pertumbuhan yang dari dalam. Proses pertumbuhan dari dalam. Itu yang akan mempengaruhi kita. Tiga dikatakan, maksud poin tiga ini dikatakan dampak Injil sangat besar. Dampak Injil sangat besar. Bagaimana dampak akan terlihat kita. Akan terlihat dalam hidup kita. Akan teruji. Itu akan berdampak bagaimana kita untuk berada di dalam satu lingkungan. Apakah kita akan terpengaruh di dalam kelompok itu atau kita yang akan mempengaruhi. Perubahan dari dalam. Tanpa kita mau kasih tunjuk, itu akan sendirinya akan keluar. Dengan sendirinya akan terlihat dari cara sikap kita berbicara, dari cara kita sikap bertindak, itu akan terlihat. Saya berdiri tempat ini. Dimulai dari satu orang untuk memberitakan Injil. Dan saya juga percaya bahwa saudara ada di tempat ini. Ada orang yang memberitakan Injil. Paulus menanam, Apolos menyiram, dan Tuhan memberi pertumbuhan. Ada orang yang dengan sengaja memberitahukan, menyampaikan kabar baik kepada orang yang membutuhkan.
Ketika kita mengikuti Yesus, melayani pekerjaannya, dan hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan, kita pikirkan. Disitulah terjadi ujian. Ujian iman kita. Apakah kita percaya kepada kemahakuasaan Tuhan? Bahwa Dia sanggup untuk memberi pertumbuhan. Apakah Dia sanggup untuk memberi perubahan? Ketika kita mengikuti Yesus dan melakukan kehendak-Nya, melayani, bekerja di ladang-Nya, dan tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan, kita inginkan, disitulah kita sedang mengalami ujian kesetiaan. Apakah kita tetap setia? Dan ketika kita mengikuti Yesus, melayani dan bekerja di ladangnya Tuhan, dan tidak terjadi seperti apa yang kita inginkan dan kita harapkan, disitulah kita sedang mengalami ujian ketaatan. Iman, kesetiaan, ketaatan adalah kunci dari memahami cara kerjanya Tuhan di dalam hidup kita. Adalah kunci cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Untuk kita tetap berada di dalam iman, kesetiaan, ketaatan. Ada cerita pohon. Kita lihat pohon itu kuat. Mengapa dia kuat? Membuat pohon itu kuat karena seringkali dia diterpa angin, diterpa badai. Sehingga membuat ia semakin kuat. Mengapa bisa begitu? Pada saat dia mengalami goncangan, akarnya semakin masuk ke dalam. Pada saat terjadi goncangan, akarnya semakin ke dalam. Kalau apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itulah waktunya kita. Seperti Maria, duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar Tuhan.
semakin hari semakin dalam. Semakin hari semakin kita terhubung di batang, di pokok anggur. Semakin kita terhubung, maka nutrisi itu akan semakin mengalir kencang. Dan itulah membuat kita kuat. Itulah fungsi kita. Kenapa kita harus datang diam di bawah kaki Tuhan. Supaya kita semakin hari semakin terhubung. Apapun badai datang hidup kita, itu tidak membuat kita akan terguncang. Akan terlempar. Kenapa? Karena kita mempunyai nutrisi yang kuat. Menjadi kuat. Saya percaya lewat firman ini kita mempunyai satu pengertian. Kenapa Tuhan memberi perumpamaan tentang biji sesawi. Biji yang kecil yang tidak dianggap, tidak dilihat. Orang Manado bilang, cuma harga itu dari ekor mata. Coba pikir, kalau cuma ekor mata, apakah orang anggap itu? Sesungguhnya itu yang kita butuh sekarang. Sekali lagi, ini yang kita butuh. Di dalam kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menentu saat ini. Ini yang kita butuh. Kita mendapatkan nutrisi yang membuat kita kuat. Kita mendapatkan energi untuk memampukan kita untuk tetap berdiri di dalam keadaan-keadaan yang sulit. Dan pada akhirnya, not turning back. Kita tidak akan berpaling. Kenapa tidak berpaling? Karena kita tahu ada janji Tuhan di depan sana. Ada berkat, ada janji Tuhan. Mungkin saat ini, saudara tinggal 2 pas untuk mendapatkan janji. Atau 5 langkah untuk mendapatkan janji. Kebenaran Tuhan ada dalam hati kita. Saya berdoa, itu akan bertumbuh, menguatkan kita, mengarahkan kita, memberi kita jalan keluar. Iman, kesetiaan, dan ketaatan adalah kunci dari memahami cara kerja Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Saya percaya lewat firman pengalaman ini akan menjadi inspirasi buat saudara. Karena apa yang kami bagikan ini itu seperti apa yang dikatakan tadi Priscilla. Membuat kita akan mengerti, oh kita harus begini. Kita tidak peduli dengan apa kata orang. Kita tidak hiraukan dengan apa yang orang bilang. Karena kita tahu
kita berjalan sesuai petunjuknya Tuhan. Kita mengikuti sesuai dengan relnya Tuhan. Saya mau ingatkan poin-poin tadi. Dan biarlah itu menjadi suatu rema di dalam kehidupan kita. Injil tampaknya tidak penting. Bagaimana supaya itu penting? Buatlah itu penting dalam hidup kita. Kalau membuat hidup itu penting dalam hidup kita, pertama kita membaca firman Tuhan. Apakah hanya sampai membaca? Sampaikan kepada orang lain bagaimana Tuhan ubahkan hidup kita. Injil bekerja tanpa terlihat. Bagaimana supaya terlihat? Jagalah hidup kita. Jagalah sikap kita. Supaya orang akan melihat engkau sungguh berbeda. Dirimu menjadi inspirasiku. Orang akan melihat, waduh, menjadi inspirasi. Kenapa Anda dulu begini? So, jadi orang yang berbeda. Kenapa? Ada kebenaran yang mengubahkan hidup kita. Ada firman. Ketiga, dampak Injil sangat besar. Dampak Injil sangat besar. Biarlah firman yang ada dalam hidup kita yang akan senantiasa terlihat. Sehingga itu membuat dampak di dalam lingkungan, pekerjaan, di kampus, di sekolah, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Here and now. Kapan yang harus kita lakukan? Sekarang. Sekaranglah waktunya kita untuk kita memperlihatkan bahwa kita orang-orang yang berbeda. Amin. Terima kasih Tuhan. Pagi ini hamba telah selesai berbicara. Biarlah kuasa Roh Kudus akan bekerja, menuntun, mengarahkan, sehingga kami menjadi orang yang berbeda, menjadi orang, menjadi saksimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang selalu menyatakan kehendak dan keinginan Engkau dalam hidup kami ini. Tuntunlah kami Tuhan. Arahkanlah kami. Dan aku berdoa saat ini Tuhan. Engkau yang memberi kami keberanian untuk kami senantiasa berpegang kepada Injil
kebenaran firman Tuhan, apa yang Engkau sudah kerjakan, itu menjadi satu kebutuhan kami Tuhan di dalam kami menjalani akan hidup ini. Aku berdoa Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kami rasa haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga ini menjadi satu kekuatan bagi kami, satu pegangan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Terjadilah apa yang Engkau inginkan terjadi atas hidup kami ini. Aku berdoa saat ini Tuhan, firman-Mu, hamba menutup bungkusnya yang kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu ini tidak dicuri, tidak diambil di dalam hidup, sehingga firman ini Tuhan akan terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Kita panggil berdiri, silakan. Christ is my reward.
kasih Tuhan. Jemaat, pulanglah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Masuk dan keluar, diberkatilah engkau. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberi kelimpahan di dalam hidupmu. Tuhan memberi kekuatan kepadamu sehingga engkau hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Dan terimalah anugerah Tuhan di dalam nama Yesus. Pulanglah dalam kasih anugerah Tuhan menyertai engkau di dalam nama Yesus. Amin.